mayoritas warga Manulang yang lebih banyak di sana. Di sana biasanya Otomatis Manulang juga kepala desa. secara umum seperti itulah. Enggak demokrasi dong. Dari dulu, Oh, dari dulu. Dosmar? Dosmar, susah ini Pak Dosmar ini sebenarnya ini kalau disebut Dosmar ini. Ada apa dengan Dosmar? Ada apa? Pak Dosmar ini kurang tegas. Kembali lagi bersama kami MK Official. Sekarang bersama kami narasumber kita Herbinto Manulang, seorang tokoh masyarakat asal Humbang Hasundutan. Tapi sebelum itu jangan lupa katakan semua, bongkar semua, tuntaskan semua. Baik, Bang Herbinto, apa kabar? Sehat-sehat. Gimana? Kabar? Keluarga gimana? Sehat semua, sehat semua. Bisnis? Ya mudah-mudahan lancar semua karena pandemi sudah mulai mereda, PPKM juga sudah mulai dikurangi, kegiatan ekonomi sudah mulai berjalan. Ya mudah-mudahan puji Tuhan ke depan kita akan segera berkarya lagi. Baik, berarti udah mulai lancar ya Bang ya? Siap-siap. Oke Bang, langsung aja Bang. Ini tokoh masyarakat asal Humbang. Bicara tentang Humbang Hasundutan atau Buna Basukit, apa sih yang terlintas di pikiran Abang? Ya yang terlintas sih sebenarnya kalau kita mau jujur ya, keprihatinan saat ini yang mana antara legislatif dengan eksekutif ya kurang sinkron gitu. PAPBD itu sampai kembali 5 tahun berturut-turut itu memprihatinkan. Jadi karena itu merupakan andalan daripada pembangunan termasuk infrastruktur juga itu. Jadi sebenarnya kalau dari logikanya itu uang itu jangan kembali dari daerah ke pusat, itu harus digunakan. Makanya penting seorang pemimpin itu harus bisa berkomunikasi dengan baik dengan anggota legislatifnya supaya mengambil kebijakan itu demi rakyat gitu. Nah itu kira-kira keprihatinan kita. Jadi kira-kira Bang, itu kenapa bisa terjadi itu keprihatinan itu? Ya tentu saja kita sebagai masyarakat yang berasal dari Humbang itu tersentuh hati kita itu kok begini-begini aja. Ya itu kenapa bisa terjadi Bang? Komunikasi antara legislatif dan eksekutif itu tidak sinkron gitu untuk membangun gitu sesuai dengan janji gitu. Ya patut diduga itu ada di pemangku jabatan di sana itu mementingkan sekelompok orang barangkali seperti itu. Bukan kepentingan masyarakat umum yang diakomodir. Abang salah satu kelompok itu enggak? Ya sebetulnya kita pemerhati karena kita betapa cintanya terhadap kampung kita sendiri. Jadi kita punya kepentingan itu untuk menyoroti itu semua, menyuarakan kebenaran bagaimana pembangunan supaya berjalan dengan benar di Humbang itu. Kira-kira seperti itu sebetulnya. Jadi kan di Humbang Hasundutan itu katanya ada kelompok-kelompok tuh Bang. Sampai ada kata-kata penjilat. Itu penjilat itu apa sih sebenarnya Bang? Saya bingung juga itu Bang. Jadi di mana-mana sebenarnya ini budaya-budaya yang seperti itu ada sebetulnya. Ada yang mementingkan dirinya sendiri. Tapi kalau sebagai pemimpin itu kan yang benar, ya harus melayani rakyat. Mau ada penjilat, mau ada ngambil hati itu wajar-wajar saja. Tapi yang penting ya pemimpinnya ya harus selalu memikirkan bagaimana rupa rakyat itu supaya sejahtera. Kira-kira seperti itu. Baik. Terus itu sekarang itu di Humbang Hasundutan itu katanya mobil bupati yang sempat dibatalkan isunya katanya lanjut itu Bang. Gimana sih pendapat Abang itu? Lanjut katanya dibeli. Yang harganya sampai MM-an itu loh Bang, ember-ember atau apa itu saya kurang tahu itu Bang. Saya juga mengikutinya di berita-berita ya. Kalau harga mobil bupati saat
Kalau nggak salah sampai 1,8 atau 1,9 M itu. Sekitar segitu yang saya tahu. Di situasi saat ini sebenarnya nggak perlu buat apa mesti pamer-pamer mobil itu. Ya tapi Iya, kan Pak. kebutuhan, Bang. Ya kebutuhannya kan sebetulnya kan nggak harus seperti itu. Itu namanya pemborosan itu. Pemborosan, mendingan digunakan itu uangnya untuk membantu rakyat. Apalagi saat ini kan sedang susah-susahnya. Kita bicara membantu rakyat nih, Bang ya. Iya. Tadi Abang bilang singgung pihak BPD kembali lima kali ya, Bang? 5 Berturut-turut. 5 kali berturut-turut. Berarti Pembangunan Sundutan udah terbangun dong. Makanya kembali tuh pihak BPD. Ketidakmampuan itu untuk menyalurkan dana itu sebetulnya itu kelemahan itu. Kelemahan daripada seorang pemimpin itu. Sebetulnya itu tidak boleh terjadi. Malahan sebetulnya harus mendatangkan uang ke daerah itu supaya terbuka lapangan kerja. Coba kita bayangkan, kalau itu kembali ke pusat, berarti lapangan kerja itu akan berkurang. Kenapa begitu? Kalau terjadi pembangunan di sana, lapangan kerjanya akan terbuka. Kontraktor akan makan. Satu, ada usahanya terus menggunakan tenaga kerja. Jadi ekonomi juga akan berputar di sana. Kira-kira seperti itu. Jadi banyak sekali kerugian kalau itu sempat kembali ke pusat. Ya. Tapi kan Bang, yang inti di sana pihak BPD itu kembali itu karena faktor ketidakmampuan atau faktor memang Humbahas sudah terbangun. Kalau saya lihat ya, faktor ketidakbijakannya. Ketidakbijakan ya. Nah, ketidakbijakannya. Nah, kenapa saya bilang begitu? Dia tidak mampu membangun komunikasi antara eksekutif dengan legislatifnya. Akhirnya keputusan tidak untuk bagaimana untuk mensejahterakan rakyat. Karena itu kan dana pembangunan juga untuk rakyat. Iya. Jadi untuk saat ini Bang, kira-kira bagaimana perasaan Abang melihat situasional yang ada di Humbang Sundutan di Bunabasogi? Sebetulnya kita udah ini ya, ini yang kita harapkan dari masyarakat Humbang Sundutan ke depan ya. Kalau untuk memilih seorang pemimpin itu harus dilihat track record. Track record. Jangan menggunakan hak pilihnya itu berdasarkan TTR. Nah itu supaya menghasilkan seorang pemimpin yang bisa berpihak kepada rakyat. Nah itu penting sekali. Jadi kalau kos politiknya itu terlampau besar, biar bagaimanapun tidak akan pernah lahir bupati di Humbahas itu yang katakanlah seperti Pak Ahok. Nggak mungkin itu. Tidak bakalan mungkin. Karena terlampau banyak biaya-biaya yang dikeluarkan oleh seorang yang mau jadi calon ataupun jadi bupati di Humbang. Jadi menurut Bang Herbinto nih, kira-kira bagaimana sosok pemimpin yang tepat dengan kekayaan alam itu tuh Humbang Sundutan yang katanya alamnya sangat subur, banyak hasil bumi yang sangat. Yang pertama sebenarnya ya, edukasi juga terhadap masyarakat itu. Gunakan hak pilihmu untuk memilih pemimpin itu yang pro rakyat. Itu yang pertama. Lihat track recordnya. Terus yang kedua, pemimpin itu harus jujur dan adil. Jujur dan adil itu penting sekali. Sebenarnya pemimpin itu, bupati itu gampang banget kok. Hanya jujur aja dia. Itu pembangunan akan berjalan lancar. Tapi masyarakatnya suka mau bodoh-bodoh ya gimana gitu? Kalau kan nggak semuanya dong salah pemerintah. Jadi kalau begini. masyarakatnya gimana itu gitu? Sebetulnya kan masyarakat tinggal ngikut kok terhadap kebijakan. Kebijakan yang benar ya. Kalau guru kencing berdiri, murid akan kencing berlari. Kan seperti itu. Iya benar. Kalau pemimpinnya itu salah, rakyatnya lebih salah lagi. Bisa juga. Jadi sebenarnya kan demokrasi itu kan bagaimana melahirkan pemimpin yang benar. Jadi rakyatnya juga, ya jangan gara-gara uang dia memilih. Jadi sifatnya itu temporer. Jadi kalau hanya gara-gara uang 300 dia menggunakan hak pilihnya itu, ya sama aja juga dia menjerumuskan. Jadi kalau terjadi
gara-gara uang memilih. Kalau terjadi pemimpinnya nggak benar, ya jangan salahkan juga pemimpinnya. Dua-duanya harus nih, calon pemimpin dan rakyatnya juga harus cerdas. Kalau seorang bupati itu kan uang sudah ada kok, tinggal jujur aja dia. Uang sudah ada APBD, hanya tinggal kelola ini dengan jujur. Panggil stakeholdernya, panggil kepala-kepala dinasnya, bikin yang benar. Udah pasti itu berjalan pembangunan di segala sektor gitu. Kan ada dinas pariwisata, ada semuanya lah. Untuk memajukan pariwisata panggil kepala dinas. Kamu bisa kerja enggak? Kumpulkan potensi-potensi di mana destinasi pariwisata yang ada di Humbang itu dikembangkan. Nah, itu akan terjadilah kemajuan rakyat masyarakat Humbang itu. Jadi Bang, kayak gini, 2 atau 3 bulan yang lalu kan ada itu viral tuh kasus di desa Dambadia. Itu yang warga di sana masih menandu untuk ke rumah sakit, untuk melahirkan masih ke rumah sakit. Itu perasaan abang itu gimana sih? Jadi sebenarnya itu saya juga ngikutin itu di medsos ya, mengenai kasus Dambadia itu kan, yang ada ibu-ibu ditandu untuk melahirkan. Sebetulnya di sini bupatinya harus PK, biar bagaimanapun itu kan rakyatnya. Tapi masa dikit-dikit bupati gitu? Bukan, karena memang pemimpin tertinggi di kabupaten kan bupati. Dia tinggal memerintahkan sama bawahannya atau sama ajudan, tolong dicek ke lapangan apa yang terjadi di sana. Itu baru betul. Jadi harus peka dia terhadap apa yang dirasakan rakyat. Baru dia bisa menyelesaikannya. Kalau jalan-jalan yang ke daerah-daerah gitu Bang, yang rusak-rusak itu. Itulah kan. Jadi Tapi kan sebentar Bang. Oke. Kalau masalah infrastruktur, bupati kan terbatas anggarannya. Mungkin bupati sekarang lagi fokus ke pertanian yang seperti itu gitu. Jadi seperti ini kan, oke lah, terbatas anggarannya. Semua juga terbatas anggarannya. Tapi gunakan anggaran yang ada semaksimal mungkin untuk pembangunan infrastruktur. Infrastruktur itu jalan-jalan, itu perlu itu. Sekarang kan ada dana desa juga. Berdayakan itu dana desa untuk pembangunan desa. Tapi itu kan kewenangan kepala desa. Betul. Biar juga itu kewenangan kepala desa. Kan tinggal panggil kepala desa. Periksa itu semua, mana jalan-jalan. Kan bisa. Contohnya kalau Humbang kan 153 desa tambah 1 kelurahan. Kumpulkan semua kepala desa, gunakan itu dana desa itu dengan benar. Jangan jadi mensejahterakan kelompoknya, nggak boleh itu. Hanya dana desa aja digunakan itu udah bagus infrastruktur. Apa aja sih yang dibutuhkan rakyat itu di desa ini? Kan kira-kira seperti itu. Jadi tidak ada yang susah. Tapi kalau sifat pemimpinnya, ya ini yang jadi masalah. Akhlaknya kurang bagus. Nah, jadi masalah itu. Itu pasti jadi masalah. Berarti akhlak itu Penting sekali. Karena sifatnya itu, pemimpin itu harus melayani. Harus melayani dia. Apa sih melayani itu Bang? Ini sebetulnya luas ini pengertian melayani. Dia harus jujur, ya. Kalau dia tidak jujur, tidak adil, tidak bisa melayani, udah pasti. Dia harus peka mendengarkan kepentingan rakyat apa sih. Dan dia harus sering berkunjung terhadap desa-desa. Biar tahu dia memetakan apa sih yang dibutuhkan oleh rakyat ini. Berarti butuh strategi juga ya. Butuh strategi dan harus full energi lah. Full energi ya. Jangan sebentar-bentar ke Jakarta, Emang bupati yang sekarang kira-kira kayak gitu ya? Kayaknya masih muda, masih full energi lah Bang. Jadi kalau saya sih nggak membicarakan bupati ini, secara general saya bicarakan itu. Kalau bupati itu harus lebih banyak di desa. Contohnya kayak Papatar, itu penting sekali. Oke, Papatar itu Pakat, Perlilitan, Dan Karabita. Iya. Di sana juga potensi pertanian sangat besar. Dari sanalah Kemenyan.
kemenyan itu adalah salah satu komoditas pertanian yang diandalkan oleh Humbang. Mau diapakan ini kemenyan? Kemana sini dijual, digunakan untuk apa ini? Sebetulnya harus dibikin penelitian oleh pemerintah ini. Harus dibudidayakan ini kemenyan ini. Bisa membuat Humbang ini terkenal. Dibikin kayak usaha kemenyan. Kan bisa. Semua atau itu masyarakat Indonesia ingin mengetahui kemenyannya itu pohonnya seperti apa sih? Itu kan merupakan nilai jual. Bisa berkunjung rakyat ke sana, rakyat Indonesia ke Humbang hanya memulia pohon kemenyan. Itu kan wisata juga. Mendatangkan pendapatan ke Humbang. Iya. Datang antarkan uang ke sana. Benar. Itu contohnya. Tapi Jangan jadi dihilangkan kemenyan. Iya. Kalau secara umum yang bisa menyekolahkan anak dari Humbang ini sebetulnya petani kemenyan. Itu sejarahnya. Bisa bikin kuliah di Medan, bisa di Jawa. Jangan lupa terhadap sejarah gitu. Jadi kemenyan itu harus dibudidayakan dan harus ditambah nilainya. Kalau saya dengar itu kan kawan-kawan pulang dari Inggris. Di Inggris katanya itu kemenyan itu di supermarket diecer. Iya. Karena ada nilai tambah katanya. Bisa menambah keromantisan, semuanya lah, bisa untuk obat-obatan. Padahal komunitas kemenyan itu paling besar dari Humbang. Baik, terima kasih Bang. Ini akan semakin hangat kayaknya Bang. Tapi Iya. kita break dulu. Oke. Break, kita tos dulu deh Bang. Tos dulu. Tos kopi. Kopi asal Humbang. Kopi asal Humbang. Siap. Kopi Arabica Sud Sumatera. Jangan kemana-mana, tetap stay tune, tonton terus. Baik, MK Official akan melanjutkan kembali. Masih tetap bersama Bang Herwinto. Bang, tadi di Kemenyan nih Bang. Oke. Kemenyan itu di berita mengatakan Humbang Sundutan penghasil kemenyan terbesar. Gimana tadi Bang itu? Jadi produk kemenyan ini kan kalau nggak salah hanya di Humbang itu yang tumbuh dan punya getah. Jadi sedangkan yang membutuhkan kemenyan ini seluruh dunia sangat membutuhkannya. Ini yang harus dibudidayakan di Humbang sebetulnya. Salah satu andalan komoditas daripada petani. Kenapa itu di Humbang itu bagus? Karena gestur tanahnya itu cocok. Jadi yang dilakukan Dosmar untuk kemenyan kira-kira Sampai saat ini Pak Bupati itu, si Dosmar itu belum pernah membicarakan mengenai budidaya kemenyan. Yang saya tahu ya. oke, kemenyan, Humbang Sundutan nggak lepas dengan Tarawitang Bang. Tarawitang tanahnya subur, untuk kemenyan juga katanya bagus. Itu Bang gimana ya Bang? Tapi infrastruktur saya Jadi pernah ke begini. sana gitu Bang. Memang kemenyan itu kan di Humbang itu nggak semuanya kecamatan itu menghasilkan kemenyan. Iya. Tidak semua, katakanlah Lito nggak ada kemenyannya, Paranginan juga nggak ada kemenyannya. Cuman pusat kemenyan itu kan di Humbang itu di Papatar kalau nggak salah, Iya. di Papatar. Jadi Sama orang Ganjang ya. mulai dari Onang Ganjang, Papatar gitu kan, di situ lah Bonan Dolok, Iya. si Jama Polang. Ya, ada juga ya. Ada juga. Cukup banyak berarti ya. Di Dolo Sanggul juga. Dolo Sanggul di Folung juga ada kemenyan. Iya. Nah, kan begitu. Jadi Tarawitang Bang. Tarawitang. termasuk Tarawitang, Papatar lah kan. Itu pusat-pusat kemenyan di sana itu. Jadi sebetulnya tugas pokok daripada Pemda bagaimana ini kemenyan ini supaya menambah nilai tambah. Bisa enggak dipikirkan bagaimana memproduksi kemenyan ini menjadi bahan Harusnya jadi. bisa dong. Tadi dengan pendanaan yang lengkap dengan Itu dia. Kenapa sampai sekarang itu tidak dilakukan? Jadi Pemda harus bisa membuat data berapa sih petani yang ada di petani kemenyan yang ada di Humbang, berapa ton itu produksinya. Kalau langsung itu dibuat menjadi bahan jadi di sana, mungkin bisa mensejahterakan rakyat.
Yang saya dengar-dengar itu bisa jadi parfum. Kalau sekarang kayak hasil kemenyan kita kan, kalau nggak ke Jawa, ke Singapura atau ke negara-negara lain, kita nggak diapakan ini kemenyan sebetulnya di sana, kita nggak tahu kan. Iya, iya. Jadi perlu itu penelitian khusus, Penjejakan ya. penelitian khusus Iya, iya. untuk kemenyan itu, supaya kalau memang bisa dibuat pabrik parfum misalkan bisa Bisa. dengan bahan dasar itu kemenyan, kira-kira seperti itu. Masuk logika itu kemenyan itu bisa buat parfum, karena kalau kemenyan itu dibakar, contohnya radius 1 kilometer dia baunya akan terasa, wanginya. Jadi kalau itu bisa dibuat jadi bahan jadi di sana tanpa harus keluar dia dari Dolo Sanggul, ya tentu lapangan kerja juga terbuka kan. Berarti Betul. tingkat pengangguran yang tinggi sekarang di Humbang Sundutan bisa teratasi ya. Bisa terserap. Terserap ya. Terserap. Siap, Nah, siap. jadi jangan sampai isu-isu sekarang ini kemenyan mau dilenyapkan. Waduh. Oh iya, itu Bang. Kita lanjut ini Bang. Setelah Tara Bintang yang subur itu, terus Kemenyan mau dilenyapkan. Itu karena proyek katanya, dengar-dengar nih Bang ya. Ini nggak tahu nih. Karena proyek food estate Bang. Ini proyek nasional ya. Pandangan Abang dengan food estate Bang? Gimana? Sebenarnya kan awalnya kan food estate itu kan untuk ketahanan pangan, kebijakan dari pemerintah pusat ya kan. Iya. Cuman pemangku jabatan untuk menangani ini kan harus jujur sebetulnya. Harus jujur. Bagaimana cara membebaskan lahan daripada food estate tersebut? Harus jujur. Tanahnya tanah siapa? Tanah pemerintah tapi. Tanah pemerintah yang mana dulu? Harus jelas dong. Berarti masih ada konflik ya. Konflik agraria ya. Mungkin kalau kayak di Dolo Sanggul sekarang itu di daerah Kecamatan Folung kalau nggak salah itu pusat food estate itu kan. Banyak sekali mengeluh masyarakat dari sana. Bagaimana pembebasannya, itu tanahnya tanah siapa, itu harus jelas semua. Sebetulnya kan bagusnya itu kan bebaskan dulu tanahnya, ganti untung, bukan ganti rugi loh. Iya. Ganti untung terhadap rakyat, baru jelas. Itu Iya, iya. Tapi kemajuan Humbang Sundutan itu kan Bang bukan serta-merta oleh bupati aja. Ini lagi gencar-gencar nih pemilihan kepala desa nih Bang. oke desa. Kepala desa. Ini menarik ini. Ini harus Mengenai kepala desa ini kan, saya juga kan bertanya-tanya, kok seru banget ini pilkades ya? Iya, Pilkades banyak. di Humbang ini ada apa ini? Saya pernah bertanya itu gara-gara ada dari desa kali ya begitu. Padahal kita tahu sejarahnya kan kalau dulu kan 153 desa di Humbang itu rata-rata itu kan yang sekelompok marganya yang tinggal di desa itu. Contohnya nih kalau di kampung kami itu kan warga Manulang, desa Huta Begasan itu mayoritas warga Manulang yang lebih banyak di sana. Di sana biasanya otomatis Manulang juga kepala desa. secara umum seperti itulah. Enggak demokrasi dong. Dari dulu. Oh, dari dulu. Kan Itu yang perlu dirubah nggak Bang? sebetulnya begini. Nah, dengan adanya sekarang dana desa, akhirnya saya lihat perantau juga udah mau ikut bertempur untuk ngambil kepala desa. Kan gitu. Ya. Kalau udah bikin visi-visi, apakah gara-gara ada dana desa? Makanya untuk itu, ya kan begitu. Jangan gara-gara pilkades ini, kalau dia kalah nanti, akhirnya pecahlah predator. Iya. Jangan sampai ya. Jangan sampai. Nah, kan begitu. Padahal kalau dia udah jadi kepala desa, benar nggak dia membangun daerahnya? Jadi harapan Abang untuk masyarakat nih yang akan melakukan pilkades nih, memilih yang seperti apa nih Bang? Pilih yang jujur. Kalau yang ada yang kasih uang, jangan pilih itu. Ya. Biar bagaimanapun udah pasti dia punya beban tersendiri. Kalau saya dengar kan mau calon kepala desa harus ada dananya hampir 200 sampai 300. Katanya saya dengar isu ini. Iya. Lah. Besar juga itu 300 juta Bang. Saya dengar seperti itu. Ya. Ya, Kak. Kalau udah sempat mengeluarkan dari situ, mau kembali dari mana itu uang itu? Iya.
Kalau enggak dana dari sini yang mau digorgotin nanti. Makanya untuk itu kita minta masyarakat mengkontrolnya. Semoga masyarakat melakukan itu. Oke, Harus. Bang. Kita lanjutkan, Bang. Ini, Bang. Karena itu duit rakyat kok. Ini ya, Bang. Berarti Humbahas itu harus kolaborasi ya. Masyarakat, kepala desa, DPRD dan komunikasi eksekutif dan legislatif gitu, Bang. Oke, Bang. Nah, ini, Bang. Kita ada games nih. Ya. Kita ada games. Nanti saya sebutkan satu nama. Abang definisikan dengan 3 kata saja. 3 kata bukan 3 kalimat. Oke? Siap, Bang? Siap. Tos dulu. Oke. Oke. Jokowi. Jujur, adil, sejahtera, LBP Luhut Binsar Panjaitan. tegas, berani, dan lugas. Dosmar. Dosmar. Susah ini Pak Dosmar ini sebenarnya ini kalau disebut Dosmar ini. Ada apa dengan Dosmar? Ada apa? Pak Dosmar ini kurang tegas. Kurang tegas. Kurang tegas. Tapi isunya ada di memindahkan guru yang kalah di Petun itu loh, Bang. Itu dia lah. Artinya seperti ini. Tegas dong, Bang. Dia langsung banding gitu. Tidak, itu namanya itu kebijakan yang tidak berpihak terhadap rakyat. Pemutasian guru yang dari Bakara, guru bahasa Indonesia ya. Kalau nggak salah itu Nyonya Sihombing atau Ya, Nyonya Buru Sihombing. Boru Sihombing, Iya. guru bahasa Indonesia dipindahkan ke Pakat itu. Iya. Logikanya tidak ada itu. Iya. Oke. Dia harus menempuh perjalanan naik sepeda motor dari Bakara ke apa? Ke Pakat itu tidak masuk logika lagi. Oke. 3 kata mendeskripsikannya, tidak tegas. Tidak tegas. Terus apa nih? Susah mendefinisikan kawan ini sebetulnya. Oke. Berarti menyerah mendefinisikannya. Susah sekali mendefinisikan. Oke, susah sekali. Satu lagi, Bang. Terus yang kedua, Yang ketiga, Bang. yang ketiga, Nah, tidak tegas, susah sekali. Yang ketiga, apa ini ya? ini pendapat Abang loh. Ya. Iya kurang tegas, susah mendefinisikannya. Terus apa? Terlampau ambisi. Terlalu ambisi. Oluan apa, Bang? Belum ada kinerjanya yang kelihatan karena beliau kan baru Tiga kata, Bang. 3 kata. ulun Naban. Belum bisa saya simpulkan. Herbinto Manula, Abang sendiri 3 kata mendeskripsikan Abang. Bagaimana ya kalau saya Nggak boleh. Harus dong. Langsung aja to the point. Ya 3 kawan-kawan kata. lah yang menyimpulkannya. Nggak, menurut Abang sendiri. Karena kurang fair dong. Ya, Kalau nggak apa-apa. mendefinisikan saya itu yang jelas jujur dan adil. Jujur, adil sama Kerja keras. kerja keras. Terima kasih. Berarti kalau untuk 2024 siap nggak, Bang? Jadi katakanlah Kalau itu Ceki Pak itu berebut untuk surat- menjadi bupati. Enggak. Ini antara siap atau tidak. kalau itu suratan tangan. Artinya begini suratan tangan ini. Kalau untuk 2024 kalau Tuhan menghendaki kita jadi Parkobas di Lumbang, kita akan jalani. Berarti siap ya? Siap. Siap. Oke, terima kasih Bang untuk wawancaranya, luar biasa. Banyak ilmu yang kita dapat, Bang. Semoga rakyat Umbas bisa mendengar, bisa mengambil hikmah dari wawancara kita ini. Terima kasih, Bang. Terima kasih. Sukses ya. Sukses. Sukses. Bang. Oke. Itulah wawancara kita bersama Herbinto Manulang agar masyarakat bisa lebih mendengar, bisa lebih memahami bagaimana Humbahas bisa maju. Terima kasih. MK Official, kita sudah katakan semua, kita sudah bongkar semua, kita sudah tuntaskan semua dari Herbinto Manulang. Terima kasih.